Hai nakama, One Piece ABC baik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1054. Pada chapter ini, akhirnya kita dapat melihat kekuatan asli dari buah iblis Ryokugyu yang bertipe Logia. Tidak hanya itu, karakter-karakter penting yang ditunggu akhirnya muncul seperti Shanks dan Sabo. Namun ada yang menarik untuk dibahas, terutama sosok Shanks yang ternyata sudah berada di tepi pantai Wano. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Cover story chapter 1054 kali ini berisi 4 kaisar atau Yonko di dunia One Piece, yaitu Shanks, Buggy, Luffy, dan Blackbeard. Halaman pertama One Piece chapter 1054 diperlihatkan Admiral Ryokugyu berhadapan dengan Akazaya atau 9 pedang sarung merah dan Yamato di dekat ibu kota bunga. Buah iblis Ryokugyu diketahui merupakan buah iblis tipe Logia dengan nama Morimori no Mi. Buah iblis yang memberikan kemampuan penggunanya dapat menciptakan atau memodifikasi tubuhnya menjadi hutan. Morimori masuk ke dalam buah iblis tipe Logia karena efek permanen yang diciptakan dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Tidak berlangsung lama, Akazaya menghadang Ryokugyu yang ingin menangkap Luffy yang telah berhasil mengalahkan Kaido. Akazaya berusaha melindungi Luffy yang merupakan sosok pahlawan pembebas Wano dari penjajah Kaido dan Orochi yang telah berlangsung selama 20 tahun. Pertarungan pun terjadi. Yamato berhasil memukul Ryokugyu, namun pukulan tersebut tidak berdampak parah terhadap sang admiral. Tetapi sepertinya Ryokugyu dapat merasakan bahwa pukulannya dialiri oleh haki yang kuat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Kemudian Momonosuke ikut menyerang Ryokugyu dan berkata ia akan melindungi Wano dari ancaman. Bahkan Momonosuke ingin mengalahkan Ryokugyu seorang diri dan melarang Yamato ikut campur dalam pertarungan. Dan di luar dugaan, Ryokugyu dengan mudahnya melilit Momo seperti layaknya sate naga. Dan menurut admin, momen yang paling epic di chapter 1054 kali ini adalah akhirnya setelah sekian lama, di chapter ini kemudian menampilkan tepi pantai Wano dan memperlihatkan Shanks beserta krunya. Namun ada yang aneh di sini. Meskipun Shanks tiba di Wano, tetapi sepertinya dia tidak berniat menemui Luffy. Dan untuk poin ini, admin akan bahas satu persatu. Flashback masa lalu Shanks pun diperlihatkan ketika menjumpai Luffy dan mencuri Gomu-Gomu no Mi dari tangan Marin yang dijaga oleh CP0. Lalu Shanks kemudian berencana mengejar Bartolomeo yang telah membakar bendera bajak lautnya. Admin belum tahu apakah Shanks ingin menghajarnya atau ingin membunuhnya. Namun kemungkinan besar hanya menghajarnya saja, karena Bartolomeo merupakan sekutu dari Luffy. Seperti yang ada di chapter sebelumnya, Luffy mungkin tidak akan membiarkan temannya terluka. Luffy sadar bahwa Shanks adalah lawan yang dihadapi. Namun Luffy mungkin tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Barto. Bagaimana kita harus kehilangan tangannya menjadi bukti bahwa kelompok rambut merah bukanlah ancaman yang bisa diremehkan. Selanjutnya, panel berpindah ke markas Marin yang memperlihatkan Akainu sedang berbincang dengan Kuroma. Kuroma merupakan karakter baru yang Oda Sensei hadirkan. Dan Kuroma adalah sosok kepala unit untuk tindak pidana Marin. Pada chapter ini dia sedang membicarakan kematian Nefertari Cobra dan hilangnya Vivi. Dalam koran dinyatakan bahwa Cobra dibunuh oleh Sabo di Marijoa. Belum ada kepastian apakah Sabo benar-benar membunuh Nefertari Cobra atau hanya akal-akal pemerintah dunia untuk membuat Sabo menjadi kambing hitam. Namun yang pasti, Sabo bersama komandan pasukan revolusioner lainnya terlibat pertempuran melawan Admiral Fujitora dan Ryokugyu. Sabo berhasil lolos dari Marijoa dan menyelamatkan Kuma. Dan berkat momen ini, Sabo mendapatkan gelar Kaisar Api dan mulai mendeklarasikan perang terbuka melawan pemerintah dunia. Dan di akhir chapter, Akainu berkata, kita akan bahas serangan mereka dari segala sisi. Ada hal yang menarik di mana Shanks berniat ikut dalam pemburuan One Piece. Shanks yang lebih dikenal pasif mulai bergerak dan mengincar One Piece. Momen kemunculan Shanks di Wano membuat para fans One Piece benar-benar senang. Hal ini tentunya menjadi salah satu momen yang sudah sejak lama mereka nantikan, di mana Luffy dan Shanks kembali bertemu. Seperti yang kita ketahui, di awal serinya mereka berdua sempat berjanji untuk saling bertemu ketika sudah sama-sama menjadi kuat. Semenjak saat itu, para fans pun menantikan momen tersebut sampai pada saat ini. Shanks akhirnya tiba di Wano, yang mana tentunya ini menjadi momen yang pas untuk reuni mengharukan tersebut. Namun meskipun tidak kita pungkiri ada momen bahagia dan mengharukan yang terjadi, ada beberapa hal lain yang mana justru pertemuan ini akan menjadi bencana bagi Luffy. Rasanya nakama sendiri sudah tahu bahwa Shanks adalah salah satu karakter paling misterius di serinya. Kita tidak banyak tahu tentang sosok Shanks, yang mana inilah yang menjadi alasan munculnya banyak teori. Salah satu teori yang muncul adalah sebenarnya Shanks merupakan sosok yang jahat, atau sebenarnya Shanks memiliki niat yang tidak sepenuhnya baik.
Intinya motivasi Shanks sejauh ini masih belum jelas. Karena alasan tersebut, banyak para fans yang memperdebatkan apa sebenarnya tujuan atau misi Shanks. Kita tahu bahwa dia bisa memiliki akses langsung untuk berbicara dengan Gorosei, sesuatu yang sangat langka. Bahkan di film One Piece Red, dia tega meninggalkan anaknya. Wajar jika para fans memiliki asumsi negatif tentang Shanks. Meskipun dia pada dasarnya adalah karakter yang memiliki moral abu-abu, namun dengan semua misteri ini, bisa saja dia membawa petaka bagi Luffy. Demi bisa menemukan keberadaan One Piece, seorang bajak laut perlu mencari keberadaan Laugh-Tale melalui Road Poneglyph. Saat ini Luffy sudah memiliki 2 petunjuk Poneglyph dan hanya tinggal masalah waktu sampai dia menemukan yang ketiga. Kabarnya Road Poneglyph yang ketiga ada di Wano. Di sisi lain, tidak ada informasi berapa jumlah informasi Road Poneglyph yang mereka miliki. Shanks dengan jelas menyebutkan bahwa sudah waktunya dia menemukan One Piece. Skenario terburuk yang terjadi adalah Shanks mungkin akan merebut paksa informasi Road Poneglyph yang mereka miliki. Tentunya tidak mungkin kelompok bajak laut merah muncul di Wano tanpa memiliki maksud yang jelas. Shanks mungkin menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Luffy. Ada juga kemungkinan bahwa Shanks memiliki Road Poneglyph terakhir. Karena itu Luffy harus bertarung menghadapinya untuk mendapatkan benda tersebut. Yang jelas besar kemungkinan pertarungan keduanya menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Luffy mungkin sudah berhasil mengalahkan Kaido dalam pertempuran di Wano, namun bukan berarti ancaman tersebut selesai. Masih ada 3 Yonko lainnya yang tersisa, yaitu Buggy, Blackbird, dan Shanks. Untuk bisa menjadi Raja Bajak Laut, artinya Luffy harus menghadapi dan melewati mereka semua. Meskipun aliansi Shanks dan Luffy akan menjadi sesuatu yang luar biasa, namun sepertinya hal itu mustahil terjadi. Para Yonko atau Kaisar Samudra sudah sepatutnya menjadi rival, bukan sekutu. Luffy pada akhirnya tetap harus membuktikan dirinya yang terbaik kepada Shanks dalam sebuah pertarungan. Meskipun akan sangat menyakitkan, namun di sisi yang lain, hal ini juga menjadi ajang pembuktian Luffy kepada Shanks tentang janji yang mereka buat pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, Shanks mungkin adalah sosok penguasa samudra alias Yonko yang paling misterius di cerita One Piece. Dia bisa bertemu dengan para petinggi pemerintah dunia seperti halnya Gorosei dengan cara yang santai. Bahkan para Gorosei menganggap Shanks sebagai tamu mereka. Yang juga tidak terduga adalah bagaimana Shanks berusaha untuk melindungi sosok lainnya. Pertanyaan yang muncul di kalangan fans adalah mengapa Shanks melakukan hal tersebut? Meskipun masih sekedar spekulasi atau teori, namun ada kemungkinan semua hal tersebut terjadi karena motivasi dalam diri Shanks. Dia memiliki motivasi yang berbeda seperti halnya bajak laut atau Yonko lainnya yang ada dalam cerita. Seperti yang kita ketahui, Yonko merupakan bajak laut paling kuat dan orang-orang yang dekat dengan One Piece dan title Raja Bajak Laut. Dan hal ini pun berlaku pada Shanks. Namun kita tahu bahwa dengan sejarah yang ada, dia bisa pergi ke Laugh-Tale dan menemukan One Piece dan mengklaim title Raja Bajak Laut. Namun yang terjadi adalah dia justru memilih untuk menunggu dan memberikan hal tersebut kepada orang lain. Yang juga menarik adalah bagaimana Shanks justru melakukan hal-hal yang tidak terduga. Seperti yang disebutkan di atas, banyak fans kemudian berteori bahwa Shanks sebenarnya adalah penjaga perdamaian. Dia menolak untuk mencari One Piece demi menjaga keamanan dan kedamaian yang ada. Tetapi sesuatu yang berbeda kemudian terjadi di chapter 1054 kemarin. Shanks mungkin sudah berubah pikiran mengenai hal tersebut. Dalam chapter 1054 kita melihat Shanks dan kelompok bajak lautnya berada di Wano. Dia menunggu di pintu masuk menuju wilayah tersebut. Masih belum jelas apa maksud kedatangannya ke wilayah itu. Ketika Lucky Law mengajaknya untuk bertemu Luffy, dia kemudian menolaknya. Menurutnya ada hal lain yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, seperti mengejar sosok Bartolomeo. Tetapi yang menarik adalah adegan selanjutnya. Shanks mengatakan kepada Ben bahwa sudah waktunya untuk menemukan dan mengambil One Piece. Apa maksud dari perkataan itu? Setelah sekian lama, mengapa baru sekarang Shanks mengincar One Piece? Hal inilah yang kemudian menjadi misteri besarnya. Ada beberapa hal atau kemungkinan mengapa Shanks mengatakan itu. Pertama, Shanks mungkin mengira bahwa sudah tidak ada lagi halangan untuk mendapatkan One Piece. Selama ini, Shanks mungkin memang memiliki rencana untuk mendapatkan One Piece. Karena itu dia kemudian mencuri buah iblis Gomu-Gomu. Namun saat itu dia belum cukup persiapan, sehingga memutuskan untuk menunda pertualangan mencari harta karun itu. Setelah berselang beberapa tahun, Shanks sudah menyusun berbagai rencana dalam otaknya. Setelah rencananya berjalan, maka sekarang mungkin adalah saatnya bagi Shanks untuk melanjutkan rencana tersebut dan pada akhirnya menemukan keberadaan One Piece. Kemungkinan selanjutnya adalah Shanks mungkin sudah memiliki Road Poneglyph yang dia curi dari Luffy. Dalam chapter sebelumnya sempat tertulis bahwa kemunculan Shanks ke Wano bisa jadi membawa bencana bagi Luffy. Salah satunya adalah Shanks mungkin akan mencuri salinan Road Poneglyph milik kelompok topi jerami. Selama ini Shanks mungkin terkenal sebagai sosok yang baik dan karismatik. Namun ada juga teori yang menyebutkan jika sebenarnya dia adalah sosok yang jahat. Inilah mungkin bukti bahwa Shanks bisa jadi adalah sosok yang jahat.
Teka-teki mengapa baru sekarang Shanks mengincar One Piece mungkin baru akan terjawab suatu hari nanti. Namun mungkin kita bisa berspekulasi apa yang terjadi jika Shanks menjadi Raja Bajak Laut. Ada beberapa skenario yang bisa saja terjadi ketika Shanks menjadi Raja Bajak Laut. Pertama adalah menumbangkan Blackbird. Sudah sejak lama Shanks menyadari betapa berbahayanya sosok Blackbird. Lalu skenario lainnya adalah Shanks akan menantikan Luffy di Laugh Tale. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dari keempat Yonko, dialah yang paling berpeluang besar mencapai Laugh Tale. Bahkan bisa dibilang, dibandingkan Luffy, peluang Shanks untuk bisa sampai ke Laugh Tale lebih dulu jauh lebih besar. Ketika itu terjadi, Shanks akan menunggu Luffy di pulau tersebut. Dan seperti yang sudah diduga, mereka akan bertempur habis-habisan untuk merebutkan title Raja Bajak Laut, serta One Piece dari tangan Shanks. Jika hal ini terjadi, tentunya momen ini akan mewujudkan apa yang diucapkan oleh Shanks di chapter pertama. Tentunya momen ini akan mewujudkan apa yang diucapkan oleh Shanks di chapter yang pertama. Saat memberikan topi jeraminya kepada Luffy, Shanks mengatakan kepada Luffy bahwa mereka akan bertemu lagi ketika Luffy sudah menjadi kuat. Dari kedua skenario tersebut, yang dirasa menarik secara cerita adalah yang kedua. Karena dalam skenario yang kedua, kita akan melihat pembuktian Luffy kepada Shanks bahwa dia memang sudah jauh berbeda, jauh lebih kuat ketika mereka bertemu pertama kali di desa Fusa. Dan di momen inilah Luffy akan mengembalikan topi jerami yang Shanks berikan kepadanya. Di sisi yang lain, skenario ini juga akan memperlihatkan bahwa Luffy adalah sosok yang memang pantas untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut. Tentunya tidak sembarangan orang yang bisa menjadi Raja Bajak Laut. Dan jika kemudian sosok yang mengisi posisi ini adalah orang yang salah, misalnya Kaido atau Big Mom, bisa dipastikan dunia akan kacau. Bagaimana menurut kalian nakama? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang. Oke, sekian review chapter 1024 kali ini. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.